benar sih nanti ketika kita sudah mati, kita akan ditanyakan apa agama kita, Mas. Kemudian agama ini juga dijadikan tolak ukur ketika kita memeluk suatu agama yang diyakini adalah agama ciptaan Tuhan. Kemudian kalau yang lain gak memeluk agama ini, nanti gak akan diterima di sisi Tuhan, Mas. Menurut Mas Wahyu ini gimana, Mas? Ya, sesuai dengan keyakinan masing-masing, Mas Yahya. Ya, karena kalau kita bicara tentang keyakinan, mau itu keyakinan beragama, keyakinan bertuhan, tentu setiap orang mempunyai prinsip yang berbeda-beda di dalam meyakini sesuatu hal, apalagi tentang agama, tentang ketuhanan. Ya, kalau ditanyakan apakah nanti kalau kita mati itu kita ditanya apa agama kita, siapa Mas Yahya yang menanyakan itu? Ya, mungkin malaikat atau bahkan Tuhan sendiri yang menanyakan. Berarti bisa dikatakan bahwa malaikat atau Tuhan ini adalah sebuah wujud atau sosok atau makhluk begitu? Atau mungkin juga berarti Tuhan, malaikat yang selama ini kita anggap sebagai sebuah kegoiban itu bisa ditemui, bisa dijumpai, sehingga bisa berkata begitu Mas Yahya, entah melalui apapun itu. Ya, kurang tahu ya kita ya. Ya, makanya ya nanti kita tahu jawaban ujung-ujungnya pasti larinya kemana kita tahu ya. Nah, maka dari itu saya secara pribadi tidak mempercayai dan tidak meyakini kalau nanti setelah mati, setelah meninggal itu kita ditanya-tanya tentang apa agama kita, atau mungkin ditanyakan tentang apa aja yang kita perbuat gitu. Saya meyakini bahwa Tuhan itu maha segalanya, maha yang gaib dan maha yang nyata. Artinya Tuhan mengetahui segala-galanya, yang gaib dan yang nyata. Yang gaib itu adalah apa yang kita pikirkan, belum kita lakukan Mas Yahya, baru kita pikirkan, Tuhan sudah mengetahui. Dan saya juga meyakini bahwa Tuhan ini maha yang nyata juga Mas Yahya. Sehingga apapun yang nyata di dunia ini yang kita lakukan, Tuhan juga mengetahuinya Mas Yahya. Lah, untuk apa kemudian Tuhan harus melalui wakilnya, melalui utusannya, melalui siapapun lah, harus menanyakan hal-hal demikian? Ini kan hal-hal yang mungkin untuk saya saja secara pribadi. Kalau untuk yang lain-lain, monggo sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Tidak ada yang menyalahkan dan saya rasa tidak ada yang membenarkan juga Mas Yahya. Artinya apa? Menurut saya secara pribadi ini kan kurang pas untuk saya loh ya, untuk saya. Karena masa iya sudah mati ditanya-tanya agamanya apa. Ada juga yang meyakini bahwa hanya ada satu agama yang memang betul-betul diciptakan oleh Tuhan. Sehingga kalau kita tidak beragama itu, mau sebaik apapun agama kita, mau sebaik apapun tingkah laku perbuatan kita selama kita menjalani hidup, mau sebaik apapun, sebanyak apapun amal ibadah kita, kita tidak akan diterima di sisinya Tuhan. Atau kita tidak akan dimasukkan di surganya Tuhan. Kurang lebih begitulah. Betul. Nah, ini juga hal-hal yang menurut saya ini klaim yang lucu ya. Ini klaim, menurut saya ini klaim bisa dikatakan klaim egois mungkin Mas ya, gitu ya. Klaim sendiri ya. Iya, seolah-olah ya bisa sendiri ya, artinya bisa pribadi, bisa golongan ya kan, kelompok. Seolah-olah bahwa hanya ada satu agama yang diciptakan Tuhan. Padahal kalau kita mau belajar sejarah, saya rasa belum ada itu yang berani membuktikan bahwa Tuhan menciptakan satu agama Mas Yahya. Ya, Tuhan juga nggak beragama ya. Tuhan nggak beragama karena memang Tuhan nggak ada DNA-nya Mas Yahya. Ya, makanya kalau banyak orang di luaran sana yang mengatakan bahwa seolah-olah Tuhan hanya miliknya satu kelompok, satu golongan, satu agama tertentu, saya rasa ini klaim yang sangat egois, klaim yang sangat lucu ya. Padahal seluruh unsur kehidupan yang ada di jagat raya, di alam semesta ini sama-sama kita meyakini dan mengimani bahwa ini adalah ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Artinya dengan segala kelebihan, kekurangan, baik buruknya, apapun lah istilahnya, toh kita manusia yang membuat istilah-istilah itu. Saya rasa kita harus berkesadaran bahwa ini semua ciptaannya Tuhan. Lalu apa bedanya saya dengan Mas Yahya, dengan teman-teman yang lain? Ya, mungkin yang membedakan hanya warnanya, hanya bentuknya, hanya bungkusnya, bajunya Mas Yahya. Masa iya terus Tuhan harus bertanya apa agama kita?
Ini kan sudah nggak pas dengan keyakinan kita bahwa Tuhan itu maha segalanya ini tadi, Mas Yahya. Sudah nggak ketemu di sana. Tuhan masih harus tanya-tanya tentang hal itu. Kita masih harus diadili, harus ditimbang. Ya, seberapa besar pahala kita, dosa kita, ukurannya apa? Berarti banyak banget urusannya Tuhan ini ya, Mas Yahya. Sekali ya. Iya. Iya, Mas. Tuhan kan maha adil ya. Tapi kenapa kok dipilih-pilih ya? Oh, si A ini takdirnya beragama Islam, nanti masuk surga. Kemudian yang lain masih disuruh milih, diuji ya, harus mu'alaf, atau bahkan mungkin selama hidupnya ini memeluk agama yang dianggap kafir sehingga masuk neraka. Ini kan kasihan nih, Mas. Kita kan nggak bisa milih lahir di keluarga mana, di agama apa, kan kita nggak bisa memilih itu ya. Iya, kan lucunya di sana, iya toh. Iya. Bahkan agama ini munculnya di abad keberapa ya, setelah manusia ini ada. Jadi pertama kali itu manusia itu di abad berapa. Jadi ini kan hal-hal yang sangat konyol menurut saya. Apalagi kalau ya bagaimana dengan saudara-saudara kita yang mohon maaf ya, yang mungkin di pedalaman ya, yang nggak mengenal agama, kemudian yang lahir dari agama-agama lain yang tidak sesuai dengan yang katanya hanya ada satu agama yang paling sempurna ini tadi, yang seolah-olah hanya agama itu yang mampu mengantarkan kita kepada Tuhan kita. Ini kan ya ulahnya manusia, Mas ya saya rasa. Ya, jadi yang milih-milih harus beragama ini, kalau enggak gitu nanti enggak masuk surga, enggak diterima di sisinya Tuhan. Kamu nanti akan begini begitu. Yaitu manusia yang mana mereka sendiri yang mengatakan itu, yang memilih itu, yang menilai seperti itu, belum tentu bahwa mereka nanti sudah pasti diterima di sisinya Tuhan begitu. Kalau di sisinya ini seolah-olah kan di sampingnya gitu, saya. Seolah-olah Tuhan ini adalah sebuah wujud sehingga wah, sampai ada di sisi yang terdekat sampai yang terjauh begitu kurang lebihnya. Nah, inilah hal-hal yang kadang kita harus coba mengkaji di dalam diri kita, Mas Yahya. Ya, Mas, seolah-olah adanya agama ini justru membuat kehidupan manusia nggak rukun ya, Mas ya. Yang satu mengklaim agamanya yang paling benar, yang lain juga demikian ya. Nah, kemudian apa tujuan beragama ini? Kok malah kita bertengkar, berebut mana yang paling benar? Atau mending kita nggak usah beragama aja, Mas? Ya, mungkin ini bukanlah salah daripada agama-agama yang sudah tersedia ya, Mas Yahya ya. Tetapi ini adalah salah dari para pelaku agama tersebut, Mas Yahya. Kalau dikatakan bahwa orang-orang yang beragama pasti beriman, pasti dekat dengan Tuhan, padahal kenyataannya tidak seperti itu juga. Ya, kalau iman ini adalah ingat, ya artinya kita beriman berarti kita ini mengingat kepada Tuhan kita, kepada Sang Pencipta. Nah, kebanyakan orang ini kan masih menjalankan agama sebatas ritualnya saja. Makanya bukanlah sebuah ukuran bahwa orang yang pandai, rajin di dalam beragama, termasuk rajin sholat, rajin ibadah, rajin ke gereja, ini adalah orang-orang yang beriman. Saya rasa belum tentu, Mas Yahya. Apalagi habis sholat sudah membenci saudaranya sendiri. Habis sholat tidak ingat dengan orang tuanya. Habis sholat tidak peduli dengan tetangganya yang membutuhkan bantuan. Entah itu kelaparan, entah dalam hal apapun. Karena apa? Kalau kita bicara tentang keimanan, di mana kita mengingat kepada Sang Pencipta, di situ kita akan masuk di dalam kesadaran diri kita, Mas Yahya. Bahwasanya kita hidup ini berarti kita diberi kehidupan dan kita menerima kehidupan. Maka di dalam menjalani hidup ini kita juga menjalankan itu. Artinya kita juga harus menjalankan tentang apakah kita bisa memberi dan bisa menerima. Bukan hanya menerima saja, tapi memberi juga. Dalam hal ini memberi apa? Ya memberi cinta, kasih dalam bentuk apapun, Mas Yahya. Dalam segala hal. Nah, kebanyakan orang, mohon maaf, habis ke gereja yang katanya menyembah Tuhan, tapi di rumah marah-marah kepada orang tuanya. Di rumah tidak peduli kepada tetangganya di dekat rumahnya yang mungkin lagi kelaparan, tidak bisa makan. Habis sholat, habis dari masjid juga demikian. Melakukan hal-hal yang justru menyakiti orang di sekitar kita. Nah, ini kan tidak ketemu namanya. Kita mengakui, ya, kita meyakini, bahkan kita imani bahwa Tuhan itu maha segalanya. Tuhan itu maha yang gaib, Tuhan juga maha yang nyata.
Kalau kita bicara tentang menyembah, selama ini kita terjebak mencari dan menyembah tentang yang gaib saja. Padahal Tuhan tidak hanya gaib, tapi Tuhan juga yang nyata. Artinya apa? Kita terjebak hanya menyembah yang gaib saja, Mas Yahya. Tetapi kita tidak menyembah yang nyata. Kita tidak mampu menjaga hubungan kita. Kita tidak mampu merawat hubungan kita dengan Tuhan yang nyata. Tuhan yang nyata ini apa? Ya alam semesta ini loh Mas Yahya. Jagat raya yang nyata ini loh Mas Yahya. Yang mana di dalamnya ada isinya. Ada hewan, binatang, tumbuhan. Ada manusia yang sama dengan kita. Nah, sudahkah kita mengerti akan hal ini? Sudahkah kita menjaganya, merawatnya? Nah, kalau kita masih belum mampu, gitu kok bicara seolah-olah kita sudah dekat, sudah menyembah yang gaib Mas Yahya. Padahal dua-duanya ini adalah unsur kehidupan dari satu kesatuan yang kita sebut Tuhan ini tadi Mas Yahya. Jadi harusnya kita mampu mengasihi, menyayangi dengan yang nyata ini sebagai wujud bahwa kita mengerti dengan yang gaib gitu loh Mas Yahya. Lah kalau seolah-olah paling ngerti, seolah-olah paling beriman dengan yang gaib, tapi yang nyata ini loh nggak pernah ngerti. Kira-kira ketemu enggak kira-kira Mas Yahya? Iya Mas, nggak ketemu. Nah, orang-orang ini masih terjebak ya mungkin dengan ketakutan akan surga neraka, sehingga ibadah kepada yang gaib itu dijadikan apa ya, mungkin karena terpaksa juga ya, karena takut dan mengabaikan yang fakta ya. Kita masih menyakiti orang tua kita, nggak mau merawat alam, kita masih terjebak di situ Mas. Iya, makanya banyak orang itu mungkin salah konsep ya, berebut tentang surga nanti setelah kita meninggal. Justru kalau bisa, ayo berebut tentang surga itu ya mumpung kita masih hidup. Contohnya melihat sungai banyak sampahnya. Sudahkah kita peduli? Melihat orang mungkin menebangi pohon di alam ya, di hutan, sehingga nanti bisa terjadi longsor. Sudahkah kita peduli dengan kita menanam pohon lagi dan lain sebagainya? Kemudian dengan sesama manusia saja. Sudahkah kita ini memberikan cinta kasih kita kepada mereka? Apapun perbedaannya di antara kita. Jangan dilihat suku apa, warna kulitnya, jangan dilihat agamanya, keyakinannya apa. Bukankah harusnya itu yang kita lakukan? Kita saling peduli tadi Mas Yahya. Jadi kalau kita terus terjebak di sana tentang apa yang nanti akan terjadi setelah kita mati, maka akan sia-sia hidup kita saat ini Mas Yahya. Karena kita akan memperebutkan tentang hal yang kita sendiri belum pernah mengalami. Justru kalau buat saya, ya mumpung masih hidup ini, ayo kita berebut menjalani hidup ini supaya benar, supaya baik dengan semua, dengan sesama. Sehingga kita ya nggak takut lagi dengan kematian kita, Mas Yahya. Kan ke sana. Betul enggak? Betul Mas. Kalau kita terus terjebak tentang, waduh nanti begini, begitu setelah mati. Lawang dulu waktu belum hidup aja kita nggak tahu apa-apa, nggak bisa menceritakan juga. Ngapain kita harus menceritakan nanti setelah kita mati? Seolah-olah kita ini mengetahui segalanya. Oh, karena ada di suratan di dalam Alkitab dan lain sebagainya. Memangnya kita sudah pernah mengalami itu. Dan kita pun juga perlu mengkaji lebih dalam lagi tentang pelajaran kehidupan ini. Bukan hanya tolak ukurnya dari agama. Saya rasa konsep beragama dan konsep bertuhan sudah jelas berbeda. Jadi kalau kita beragama, apakah itu menjamin bahwa kita bertuhan? Belum tentu. Tapi kalau kita sudah bertuhan, biarpun mungkin kita tidak beragama, maka kita akan bisa menjalani hidup ini sesuai dengan konsep ketuhanan kita, yang mana Tuhan kita gambarkan sebagai wujud cinta kasih dalam segala hal kepada siapapun dimanapun Mas Yahya. Jadi kalau orang sudah mampu menyayangi orang-orang di sekitarnya, ya nggak harus keluarganya saja, termasuk tetangganya, siapapun itu, saling dalam segala hal, mampu mengasihi, mencintai, menyayangi alam semesta ini dengan merawat, menjaga alam semesta ini, ya berarti itulah orang-orang yang sudah bertuhan. Tapi itu untuk saya Mas Yahya, nggak tahu kalau untuk yang lain monggo-monggo saja Mas Yahya.